Sejak awal Prabowo itu memang khusus mengincar pendukung Jokowi yang solid mengalahkan dia di Pilpres 2014 dan 2019. Strategi Prabowo pada 2 kali pemilu itu dengan merangkul kelompok garis keras dan berhadap-hadapan dengan pendukung militannya Jokowi ternyata tidak bisa menjadikan dia sebagai seorang presiden. Maka strategi yang dia lakukan sekarang adalah tetap memelihara pendukung garis kerasnya selama ini dan mencoba merebut basis pendukung Jokowi dengan cara memecah belah dan merangkul mereka. Dengan membawa jargon persatuan dan lupakan masa lalu, Prabowo bisa dibilang sukses memecah belah pendukung Jokowi yang sebagian besar memang moderat. Prabowo juga membawa nama Jokowi sebagai jualannya untuk melegitimasi bahwa dialah orang yang paling dipercaya untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi. Setiap kali ketemu Jokowi dalam tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah menyiapkan tim humas yang handal yang akan mengambil gambar-gambar kedekatan dia dengan Jokowi. Posisi Prabowo diatur, ekspresi wajahnya juga diatur, supaya orang senang melihatnya berdekatan dengan Jokowi. Bahkan ada momen-momen tertentu, seperti waktu kunjungan ke Pindad Malang misalnya. Tim humasnya Prabowo sudah menyiapkan mobil taktis dan tempat duduk yang diatur, di mana di situ ada Prabowo lagi nyetir, Erick Thohir duduk di sebelahnya, dan di belakang ada Jokowi bersama Bu Iriana. Potret itu kemudian disebar dengan narasi bahwa ini adalah simbol kalau Jokowi merestui Prabowo dan Erick Thohir menjadi pemegang kemudi NKRI sesudah Pak Jokowi nanti. Banyak pendukung Jokowi yang terkecoh dengan gambar-gambar seperti ini. Mereka termakan genderang tarian Prabowo dan memakan umpannya. Sibuk berdebat tentang simbol-simbol itu. Bahkan sebagian di antara mereka terbawa masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Ditambah lagi, Prabowo memainkan genderang-genderang rangkulan dengan berpose bersama Gibran, merangkul Budiman, dan berkunjung ke PSI. Semua selalu dengan alasan atas restu Jokowi. Dan puncaknya adalah bergabungnya Golkar dan PAN dalam koalisi besar Gerindra. Survei LSI Denny JA bahkan dengan sengaja mengambil judul bahwa publik yang puas pada Jokowi cenderung memilih Prabowo. Narasi seperti itu penting untuk menggoyahkan pendukung Jokowi yang memilih Ganjar. Alasan survei LSI Denny JA pada waktu itu adalah karena banyak yang kecewa kepada Ganjar akibat Piala Dunia U20. Juga karena branding Ganjar sebagai petugas partai dan dikendalikan oleh Megawati. Itu sebenarnya narasi-narasi yang disebarkan oleh tim sukses Prabowo untuk menurunkan elektabilitas Ganjar. Survei Denny JA mengeluarkan hasil survei yang puas dengan Jokowi dan memilih Prabowo itu sebesar 43% bahkan. Lebih besar dari yang milih Ganjar sebesar 40%. Jadi pada intinya, tim sukses Prabowo sukses memecah belah dan menarik sebagian pendukung Jokowi ke barisannya. Tetapi itu dulu beberapa bulan lalu. Sekarang ini sudah berubah. Ternyata banyak pendukung Jokowi yang logikanya sudah bekerja dan melihat ada keanehan dari Prabowo. Kenapa? Prabowo itu tidak pernah jualan prestasi, tapi lebih senang jualan Jokowi. Kosmetik yang dipakai Prabowo pelan-pelan luntur dan menunjukkan wajah aslinya. Pendukung Jokowi mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pertemuan Budiman dan PSI dengan Prabowo yang tadinya diharapkan bisa menarik pendukung Jokowi, ternyata malah menjadi senjata makan tuan buat Budiman dan PSI. Bukannya disukai, banyak yang malah tidak suka dengan Budiman dan PSI, terutama dari para pendukung Jokowi. Mereka menganggap aneh, orang-orang yang dulu selama 2 periode melawan Prabowo justru sekarang menjadi pendukung garis kerasnya. Jejak-jejak digital makian ke Prabowo dulu waktu tahun 2019 mulai bertebaran, menunjukkan ada perbedaan yang sangat signifikan antara tahun 2019 dan tahun sekarang.
Ciri orang Indonesia itu memang banyak yang tidak suka kemunafikan. Ini mungkin karena seringnya nonton drama sinetron dengan banyaknya tokoh jahat yang bermuka dua di layar. Dan survei dari Litbang Kompas yang terbaru menunjukkan bahwa pendukung Jokowi di 2019, 60% itu masih memilih Ganjar. Bahkan pendukung Jokowi ini juga yakin kalau Jokowi akan memilih Ganjar sebagai calon penggantinya. Situasi ini sama sekali berkebalikan dengan harapan Prabowo yang ingin menarik barisan pendukung Jokowi ke dalam barisannya. Sedangkan pendukung Prabowo di tahun 2019 itu masih solid mendukung Prabowo sampai sekarang. Apa yang terjadi? Apakah pendukung Jokowi sudah tidak lagi termakan gimmick-gimmick dan drama Prabowo yang hanya bermodal kedekatan pada Jokowi tanpa sedikit pun prestasi? Bisa jadi. Orang mungkin awalnya suka dengan drama-drama receh seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Tapi lama-lama juga bosen, karena kok dramanya ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Hanya cuman dekat, rangkul. Lah terus prestasinya apa? Gagasannya apa? Ini yang nggak bisa dijawab oleh tim sukses Prabowo yang masih sibuk memakaikan make up tebal untuk menyembunyikan karakter aslinya Prabowo. Dan pada akhirnya akan ada yang namanya titik keseimbangan baru. Memang ada pendukung Jokowi yang akan memilih Prabowo. Tetapi banyak juga pendukung Prabowo yang akhirnya memilih Ganjar karena muak dengan gaya Prabowo yang begitu-begitu aja dan lebih memilih pemimpin muda yang penuh gagasan, bukan pemimpin tua yang haus jabatan dan kekuasaan. Dan ini ditunjukkan oleh hasil survei SMRC pagi tadi yang memperlihatkan bagaimana Ganjar rebound kembali dan menyalip Prabowo sehingga ada di puncak survei sebagai calon presiden yang paling diminati. Mainkan terus genderangnya kawan, kita butuh pemimpin dengan wajah yang asli, bukan pemimpin dengan wajah hasil oplas di sana sini. Saya seruput dulu kopinya.